Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi para peserta PPG ya, baik perites maupun yang akan persiapan ujian pengetahuan ya. Nah, kita akan mengerjakan latihan soal pedagogik ya untuk part 1 bagian ke-1. Oke, semoga ini dapat membantu. Semoga kita lulus ya, Bapak Ibu lulus 100% ya untuk pretest tahun ini maupun yang mengikuti UP ya, karena soal pretest dan UP itu sama ya, kurang lebih sama ya, tinggal bagaimana kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Baik, kita mulai ya. Soal yang pertama, seorang guru mengajar dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. behavioristik, B. perennialisme, C. humanisme, D. esensialisme, E. rekonstruksionisme. Nah, jawaban yang benar adalah A ya, yaitu behavioristik ya. Oke, jawaban yang benar adalah A, behavioristik ya. Itu tentang perilaku. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalisnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jadi jawaban yang benar adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawaban yang benar adalah C ya. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik ya, karena ini hubungannya dengan praktek ya. Oke, nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Oke, jawaban yang benar adalah A ya. Oke, jawaban adalah yaitu manusia merupakan makhluk otonom ya. Kita makhluk yang bebas untuk memilih. Oke, nomor 5. Kita lanjut. Nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan
perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jadi nomor 5 jawaban yang benar adalah D ya, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kita lanjut nomor 6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawaban yang benar nomor 6 adalah jawabannya adalah A ya, yaitu guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani ya. Sudah jelas sekali ya. Ke nomor 7. Kita lanjut. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. Tujuan pendidikan. Nah, nomor 7 ya. Jawaban yang benar adalah B ya. Jelas sekali, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD ya 1945 itu sebagai landasan konseptual. Nomor 8. Kita lanjut ya. Nomor 8, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan Nomor 8, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang benar nomor 8 adalah A ya, psikologi pendidikan. Nah, oke. Yang benar adalah jawaban A. Nomor 9. Kita lanjut nomor 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. B. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. Landasan historis. Nah, jawaban yang benar adalah ya. Di sini kata kuncinya adalah sila yang pertama ya, yaitu tujuan agar peserta didik beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang merupakan hal tersebut merupakan contoh dari landasan 9 adalah C ya, landasan religius. Jadi kata kuncinya adalah agama, yaitu ketuhanan. Nomor 10. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya, menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban. B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Kejujuran dan tenggang rasa. Nomor 10, jawaban yang benar adalah yang jelas adalah D ya, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab, karena waktunya sudah ditentukan. Ibadah adalah kewajiban ya, jadi kita harus mempertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut nomor 11. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami
materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. media gambar, B. media benda nyata, C. media grafis, D. media poster, E. media cetak. Nah, nomor 11 jawaban yang benar adalah B ya, itu media benda nyata, karena kata kuncinya adalah operasional konkret ya, benda nyata. Kita lanjut nomor 12. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. status sosial, B. moral, C. etnik, D. minat, E. motivasi. Nomor 12 ya, jawaban yang benar adalah C yang jelas ya, etnik ya, tentang ya berpakaian. Jelas itu adalah merupakan pakaian adat ya daerah berhubungan dengan etnik. Nomor 13, Pak Adit seorang guru SMP 10 ya, SMP X ya, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. minat, B. motivasi, C. etnik, D. kultural, E. status sosial. Nah, yang benar adalah jawabannya adalah status sosial ya, karena berhubungan dengan kondisi keluarga ya, kondisi sosialnya. Oke, kita lanjut nomor 14. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut, hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. kemampuan awalnya, B. motivasi belajarnya, C. perkembangan sosialnya, D. perkembangan emosinya, E. perkembangan motoriknya. 14, jawaban yang benar adalah A ya, kemampuan awal. Karena pretest ya berhubungan dengan kemampuan awal, seperti yang akan dilakukan oleh guru-guru PPG. Nomor 15. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. etnik peserta didik, B. gaya belajar peserta didik, C. gender peserta didik, D. minat peserta didik, E. kultural peserta didik. Oke, 15, jawaban yang benar adalah D ya, minat. Tentunya berhubungan dengan minat ya, karena untuk menarik siswa ya agar tertarik ya, itu sangat erat sekali dengan minat peserta didiknya. Oke, baiklah. Kita cukupkan ya untuk part 1 bagi peserta PPG pretest ya maupun UP ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan part bagian 2 ya, kelanjutan dari soal nomor 16 ya. Nah, jika Anda ya para peserta guru-guru hebat ya pingin untuk mengikuti video selanjutnya, silakan jangan lupa subscribe channel ya, agar tidak ketinggalan ya video-video yang bermanfaat berikutnya. Semoga semua peserta baik pretest maupun UP lulus ya dengan mudah dan lancar. Terima kasih. Sampai jumpa ke part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.